Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa yubarik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa billahi taufiq rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu hadirin sidang salat subuh jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bersama-sama terlebih dahulu kita panjatkan rasa syukur bahwa pada kesempatan hari ini Allah izinkan kita untuk bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Di dalam satu hadis sahih, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa dengan kita bisa melangkah dari rumah kita masing-masing ke masjid, lalu kemudian kita mengawali terlebih dahulu dengan berwudu. Fatawaddo'a, dia berwudu di rumahnya. La yuridu ila sholat, la yahtaju ila sholat. Lalu kemudian dia berangkat dari rumah masing-masing sudah dalam keadaan berwudu dengan sempurna, dengan baik. Lalu di dalam hatinya ketika berangkat ke masjid tidak ada niat yang lain kecuali ingin melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sholat. Fi kulli khutwatin, kata Nabi, di setiap langkah-langkah yang ia langkahkan ada pengampunan dosa. Jadi semakin jauh langkah-langkah yang dilangkahkan dari rumah masing-masing menuju ke tempat sholat atau ke masjid ini, maka di sana ada pengampunan dosa. Wa rufi'a lahu bihad darajat, kata Nabi. Dan setiap langkah yang dia langkahkan akan menjadi wasilah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza wasala, dan ketika dia sampai ke dalam masjid, wa dakhala, lalu kemudian dia masuk, kana fi shalah, maka kata Nabi, dia sudah dianggap sedang melaksanakan salat, maka natis shalah, meskipun salatnya belum dilaksanakan atau belum dimulai. Bayangkan, belum dimulai salat karena sudah berniat ingin melaksanakan salat, maka kata Nabi, kita dikategorikan sedang melakukan sholat. Lalu kemudian kita sholat, dan setelah sholat kemudian duduk. Bagi kita yang duduk-duduk setelah sholat berjamaah di masjid, apa kata Nabi? Al-malaikatu yusalluna, malaikat tidak henti-henti memujinya. Bapak, ibu hadirin, hari ini, sekarang, detik ini, ibu bapak sedang dipuji-puji oleh malaikat. Wa yaquluna, kemudian malaikat mendoakan. Allahumma arhamhu, ya Allah, rahmati orang-orang yang sedang duduk-duduk sehabis sholat berjamaah.
Allahumma gfir lahu, ya Allah tolong ampuni dosa-dosa orang-orang yang sedang duduk-duduk di masjid setelah salat berjamaah ini. Allahumma tub alaih, ya Allah tolong terima taubat-taubat orang-orang yang sedang duduk-duduk di dalam masjid sehabis salat berjamaah ini. Namun dengan syarat, karena di ujung-ujung hadis ini ya ada disebutkan malam yu'dhi fih, malam yuhdath fih. Syaratnya dia duduk sehabis sholat berjamaah, dia tidak lepas dari wudunya. Malam yu'dhi fih, yang kedua, dia ketika duduk-duduk tidak melakukan kemungkaran atau keburukan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita duduk ini bersama-sama, selain setelah meniatkan karena Allah, lalu tadi juga kita berjalan dari rumah dengan membawa wudhu kita masing-masing, kita melaksanakan sholat berjamaah, sehabis itu kita berzikir, berdoa, lalu kemudian duduk di masjid ini, malaikat sudah mulai memuji-muji kita di hadapan Allah. Malaikat terus mendoakan kita tak henti-henti, kecuali satu, kalau kita batal wudhunya. Itulah kenapa Bapak hadirin, kalau ada yang merasa batal wudhunya, maka silahkan ambil wudhu lagi. Sayang, malaikat berhenti mendoakan kita. Yang kedua, niatkan dan kita bersama-sama hari ini berkumpul tidak membicarakan sesuatu yang mungkar, tidak membicarakan sesuatu yang jelek. Insya Allah mungkin kalau sekarang jam 5.22, mudah-mudahan sampai waktu syuruk. Ya, waktu syuruk itu jam berapa sekarang ini? Jam 6-an mungkin ya. Mungkin jam 6:15 atau jam berapa nanti, mungkin mudah-mudahan ada tandanya nanti dari sini. Ya, kita duduk bersama-sama sampai waktu syuruk. Setelah itu mungkin ada lewat sedikit, lalu kemudian sebelum keluar dari masjid ini, kita juga melaksanakan sholat sunat 2 rakaat syuruk, yang kata Nabi, barang siapa yang sholat berjamaah subuh, lalu kemudian dia duduk di dalam masjid itu sampai kemudian datang waktu syuruk, lalu sebelum keluar dia melaksanakan sholat 2 rakaat isyraq, maka pahalanya sama seperti menunaikan ibadah haji, ibadah umroh, taman, kata Nabi, sempurna. Jadi kita sebenarnya punya kesempatan untuk bisa mendapatkan hadiah dan pahala umroh dan haji setiap hari. Syaratnya apa? Sholat subuh berjamaah, duduk di dalam masjid itu sambil tilawah Quran mungkin, sambil taklim seperti ini mungkin. Intinya tidak melakukan kemungkaran, atau mungkin sambil makan bersama, nggak ada apa-apa, nggak masalah. Intinya ada di dalam masjid, kita tidak melakukan kemungkaran apapun, lalu datang waktu syuruk, sebelum keluar dari masjid menunaikan ibadah sholat sunat isyraq, maka insya Allah Allah limpahkan pahala yang sama seperti orang yang menunaikan haji atau umroh dengan sempurna. Tapi bukan berarti da abdi mah tos ngagaduhan pahala umroh atanapi haji nyantos we abdi moal haji moal umroh sanes kitu. Beda tentunya ya. Seperti yang disampaikan tadi oleh Bang Zaki, kami bertiga ini nggak ada yang tinggal di Sunda. Ini Bang Zaki dari Sumatera Utara, dari Medan, Bang Ori dari Sumatera Barat juga. Saya tinggal di kota Bukit Tinggi di Sumatera Barat, tapi abdi mah asli Sunda. Nah, anehnya gitunya, biasa nage orang Minang anu di Bandung begitu, iya mah kalau orang Bandung di Minang gitu ya. Qadarullah, itulah Bapak hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah setiap bulan diizinkan bolak-balik karena untuk mengecek pesantren di
Jatinangor ada pesantren karakter Quran One Quran Institute, sehingga insya Allah setiap pekan keempat dan pekan pertama ada di Bandung ini. Qadarullah dulu sama-sama Ustadz Syahri juga khidmat di sana di pesantren karakter Quran, dan beliau menyampaikan bahwa sesekali kita silaturahim di Masjid Baitur Rahman ya. Alhamdulillah tadi subuh pakai Google Maps saja ternyata alhamdulillah sampai juga ya di masjid yang kita cintai ini. Bu, Bapak, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Insya Allah beberapa menit ke depan sambil menunggu syuruk ya. Oh, tadi saya sudah diperkenalkan ya. Nama saya Zainal Muttaqin. Seharusnya saya bukakan di sini tapi belum connect juga, tidak apa-apa. Ya, biasanya orang panggil saya Zain atau Zainal juga boleh atau apa saja. Mangga silahkan ya. Ibu hadirin rahimani, Bapak som rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini tema kita, kajian kita adalah terkait berlapang dada dalam semua keadaan. Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah, Bapak, sidang sholat subuh jamaah rahimani wa rahimakumullah. Setiap kita itu hari-harinya, setiap harinya tidak pernah bisa lepas dari dua hal. Yang pertama, kita tidak lepas dan tidak bisa lepas dari masalah. Dan kita juga tidak lepas dari yang namanya keinginan. Jadi Bapak, Ibu, urang teh sadidintena moal tiasa lepas tina dua iya. Kalau tidak sedang punya masalah, ia sedang punya keinginan, atau sebaliknya. Maka Nabi naros ke bapak-bapak ya, bapak ayeuna nuju gaduh masalah atau nabi nuju gaduh keinginan. Kaduanana pantesan katinggal di nata arna masalah keinginan. Karena memang yang namanya masalah dan keinginan itu justru salah satu tanda kita ini masih hidup. Malahan aneh Bapak punten, Ibu, aneh upami orang kalau kita menempuh kehidupan tapi tidak mau punya masalah dan tidak mau punya keinginan. Aneh. Padahal setiap hari kita minta supaya dikasih masalah, minta kepada Allah supaya dikasih keinginan. Mana ada kita meminta setiap hari keinginan atau masalah? Ya, setiap hari paling kurang 17 kali kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, jalan-jalan yang pernah Engkau berikan atau tunjukkan kepada orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa mereka? Para nabi, para rasul, para sahabat, para as-salafus sholih, para ulama, para orang-orang hebat, para orang-orang baik, orang-orang yang dekat dengan Allah. Pertanyaannya, Bapak hadirin, kalau para nabi kira-kira dalam hidupnya punya masalah atau banyak masalah? Banyak masalahnya. Orang-orang soleh, orang-orang baik, mereka menempuh kehidupannya, punya keinginan atau punya masalah? Tidak. Banyak masalahnya, banyak pula keinginannya. Jadi sejatinya setiap hari kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan kita masalah dan Allah memberikan juga kita keinginan. Nah, yang dilalui jalan-jalan oleh para nabi, para rasul, para ulama, mereka menghadapi masalah dan juga menjalani keinginan-keinginan mereka dengan penuh kelapang dadaan. Itu yang membedakan. Mereka menghadapi setiap masalahnya dan merespon keinginan-keinginannya dengan lapang dada. Dan ternyata lapang dada itu adalah kunci
yang terlupakan, kunci sukses yang terlupakan. Kenapa demikian? Ini didasari dengan firman Allah Al-Quran surah Toha ayat 25 sampai ayat 28. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penerangan terkait doa yang dibacakan oleh Nabi Musa. Ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah, Musa, idhab ila fir'auna innahu kana tagha. Musa, pergilah engkau kepada Fir'aun, sampaikan dakwah kepada Fir'aun karena dia sudah keterlaluan. Lalu kemudian Musa merasa bahwa bukan saya kali ya Allah, gak mungkin saya. Ketika itu Pak, Bu, Nabi Musa merasa tidak pantas dan tidak cocok melaksanakan perintah itu. Kenapa? Karena dia ukur dengan logika, rasanya saya tidak mungkin menyampaikan dakwah kepada Fir'aun. Kenapa tidak mungkin? Wah, Fir'aun di sini levelnya, sementara saya di sini. Fir'aun itu seorang raja, pasti punya kuasa, hartanya kaya raya, ditambah lagi punya pasukan yang kuat, yang hebat, ya, punya pasukan yang luar biasa, ditambah lagi ikhtiar, Pak. Jadi hari ini kita ngaji lapang dada dan langsung diuji dengan kelapang dadaan. Kita itu akan diuji dengan apa yang kita pelajari dan kita kaji, ya. Jadi ketika itu Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk menyampaikan dakwah kepada Fir'aun. Sementara Nabi Musa ketika itu tidak merasa pantas untuk menjalankan perintah itu. Kenapa? Karena Nabi Musa merasa levelnya jauh dengan Fir'aun. Ya. Bahkan ketika itu kondisi Nabi Musa adalah seorang yang biasa-biasa saja. Ditambah lagi beliau ini ya nggak punya apa-apa. Termasuk nabi yang miskin. Salah satu nabi miskin selain Nabi Isa itu Nabi Musa. Ditambah lagi dia ada kekurangan terkait menyampaikan lisannya atau menyampaikan komunikasinya, gagap, sulit menyampaikan dakwah ataupun berbicara dan berkomunikasi sama orang. Ditambah lagi kondisi Nabi Musa ketika itu sedang jadi DPO, Pak, daftar pencaharian orang, karena diindikasi Nabi Musa membunuh kaum Kipti, salah satu kaum yang termasuk high class di dalam masyarakatnya Firaun. Merasa rendah diri gitu, nggak mungkin ya Allah, nggak mungkin. Sementara Fir'aun memiliki kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Ditambah lagi Nabi Musa juga punya hutang budi. Karena dari sejak bayi sampai baligh, Nabi Musa itu dibesarkan di mana? Di lingkungan Fir'aun. Tiba-tiba kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa yang dalam kondisi segitu diperintahkan untuk menyampaikan dakwah kepada Fir'aun. Tapi kemudian Allah ajarkan dan hujankan doa ini. Dan ini tercantum di dalam Al-Quran surah Toha ayat yang ke-25 sampai 28. Bunyi doanya, Rabbi syrahli wa yassirli wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lihat susunan kalimatnya. Yang pertama Allah ajarkan kepada Nabi Musa kalimat Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Itu dulu kalimat pertamanya. Baru kemudian wa yassirli
amri, lalu kemudian lancarkan, mudahkan urusanku. Jadi urutannya bukan lancar dulu urusan baru lapang dada, tapi lapang dulu dadanya baru lancar urusannya. Ternyata lapang dada adalah kunci dimudahkan urusan yang sering dilupakan. Saya pengen cepat selesai masalahnya, saya pengen segera terwujud keinginan saya, ya, tapi dalam keadaan sesak dada, maka justru itu kebalikan daripada solusi dan jalan-jalan dimudahkan oleh Allah. Kalau mau dimudahkan, maka yang paling pertama harus kita usahakan dan kita upayakan adalah berlapang dada. Dan nanti kita akan sampaikan bagaimana Nabi, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, dan Rasulullah dalam berbagai macam hadis mengajarkan kita untuk selalu lapang dada dalam setiap keadaan. Pertanyaannya, kalau saya lapang dada, memang keuntungannya apa? Satu, tadi, lapang dada akan mempermudah urusan. Itu pertama. Yang kedua, Pak hadirin, lapang dada itu akan menjadikan kita, ataupun akan menjadikan kondisinya bisa menarik keberuntungan. Faktor luck atau faktor keberuntungan itu sangat mudah tertarik dan ditarik, bahkan ditakdirkan untuk kita itu ketika kita dalam keadaan lapang hatinya, tenang jiwanya. Semakin lapang jiwa kita, dada kita, maka keberuntungan akan bertubi-tubi. Allah takdirkan, yang mentakdirkan keberuntungan Allah, tapi Allah akan perintahkan alam semesta untuk memberikan keberuntungan, dan kita menjadi magnet daripada keberuntungan atau rizki itu. Allah yang perintahkan, memerintahkan bertemu sama ini, ditakdirkan ketemu sama peluang itu, diperintahkan alam semesta bergerak untuk memberikan bantuan berupa apapun itu. Allah yang perintahkan. Tetapi orang seperti ini biasanya dia orang-orang yang lapang hatinya. 3. Orang yang lapang dada itu biasanya dengan lapang dadanya ini akan membuka peluang-peluang. Peluang solusi dari masalah, peluang kesempatan daripada keinginan-keinginan yang diinginkan akan terbuka lebar-lebar bagi orang-orang yang hatinya lapang, hatinya tenang. Sebaliknya, semakin sempit hati seseorang, maka semakin tertutup peluang-peluang solusi itu. Dan yang keempat, ternyata lapang dada itu bisa mengundang rizki jauh lebih lancar dan jauh lebih banyak lagi. Ini syuruk ya? Iya. Kirain bapak-bapak angus tunuh orang mah yang balik gitu. Sugante eta. Masih siap, kuat Bapak? Iya. Ternyata bagi kita yang punya kendala, kenapa kok rizki saya tuh kerasa sempit? Coba tanyakan, dadanya sempit apa tidak? Karena ini yang jadi ukuran. Orang-orang yang rizkinya masih agak sempit, biasanya itu awalnya dari hati dan dadanya sempit. Itulah kenapa jangan biarkan hidup kita lewat atau melewati sesuatu yang menjadikan dada kita sempit. Mendingan pergi dari lingkungan yang membuat hati kita sempit. Karena ketika dada kita sempit, tadi tuh kebalikan dari itu, peluang akan tertutup, rizki juga tidak baik-baik saja, begitu kan ya, urusan banyak yang susah. Karena apa? Karena kondisi dada kita yang selalu sempit. Pertanyaan kedua, kita tuh lapang dada tuh sama siapa? Sama apa? Gimana yang dimaksudkan dengan lapang dada? Pak, hadirin, Ibu, ada dua dimensi lapang dada yang harus kita pahami. Kalau tadi sebelumnya kita berbicara terkait apa pentingnya lapang dada dalam kehidupan kita. Ada 4 tadi. Nah, cuman pertanyaan selanjutnya, nya abdi teh hoyong lapang dada, tapi kamana, kumaha, kepada siapa saya tuh harus lapang dada? 1, dimensi lapang dada yang pertama adalah kita mesti berlapang dada dengan apapun takdir dan ketentuan yang Allah tentukan untuk kita. Itu yang pertama. Ini vertikal.
Apa-apa yang Allah takdirkan, apa-apa yang Allah limpahkan, apa-apa yang Allah berikan, maka ini yang harus jadi target pertama kelapang dadaan kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menerima. Karena banyak di antara kita yang masih belum juga menerima dengan ketentuan dan ketetapan Allah untuk kita. Pokoknya nama nepi ka ayeuna urang mah teu tarima. Saya tidak nerima ditakdirkan dilahirkan dari orang tua yang begini. Abdi mah teu tarima boga budak teh kieu. Saya merasa tidak nerima ditakdirkan kerja di sini atau punya aktivitas ini dan itu segala sesuatunya. Pak, Bu, hadirin, justru sumber kesesakan dada yang paling pertama adalah karena kita mau bahagia, tapi bahagianya bersyarat. Saya bahagia jika Saya bahagia jika Saya bahagia jika. Harusnya supaya kita selalu mudah menerima dengan ketentuan-ketentuan Allah, mulai hari ini coret kata-kata jika dalam kamus kehidupan kita. Ganti dengan kalimat begini, ya Allah, saya akan terus bahagia dan bersyukur walaupun kan tadi mah jika mah kan berarti syarat. Mun syarat eta can terpenuhi atau can dipenuhkan oleh Allah, berarti kita tidak nerima, berarti kita tidak bahagia, berarti kita tidak lapang dada. Mulai hari ini berhenti dengan syarat-syarat itu. Mulai hari ini, mun misalnya aya keneh orang misalnya ya masih sakit gitu kaki, ya Allah, alhamdulillah ala kulli hal, abdi mah akan terus bersyukur dan memujimu walaupun sampean abdi teh masih nyeri keneh. Walaupun. Karena begitulah yang dilakukan oleh para nabi. Bagaimana ada nabi yang dikasih penyakit sekujur tubuhnya. Ada nabi yang kemudian anak-anaknya meninggal dunia sekaligus. Ada nabi yang kemudian dibakar hidup-hidup. Ada nabi yang berbagai macam kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Tapi kenapa mereka semuanya lapang? Lihat, pernah dengar Bapak hadirin di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu ditunggu oleh seorang laki-laki Yahudi untuk lewat ke jalan itu untuk melakukan sholat. Lalu ketika Nabi lewat, laki-laki itu sengaja setiap hari meludahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah dengar hadis itu? Punten, Bapak, iya angkat di bumi ke masjid, iya aya nu meludahi atau tidak? Aya nu nyiduhan teh? Mun aya nu nyiduhan kinten-kinten bade kumaha Bapak? Mawa badoga tuh suka. Bahkan di dalam beberapa riwayat, Nabi kalau mau lewat ke tempat itu, karena tahu ada laki-laki itu, Nabi memperlambat langkahnya supaya laki-laki itu tidak kesulitan meludahinya. Coba, mun urang kumaha kira-kira Pak? Gelut tuh, wah gedingan, senggol bacok ieu mah. Mendingan gelut sekalian urang mah kan gitu merenya. Ini Nabi sengaja memperlambat langkahnya supaya anu rek nyiduhan atau yang akan meludahinya itu nggak susah melakukan meludahinya itu. Coba bayangkan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Sampai apa yang terjadi? Setiap hari hampir 10 kali pergi diludahi, pulang diludahi, pergi diludahi. Kan 5 kali tuh Nabi teh. Ya, pergi pulang itu 10 kali. Sampai suatu hari eta orang yang meludahi teh teu hadir. Enjingna teu hadir deui. Besoknya nggak hadir lagi. Ditaroskeun ka sahabat lain. Sahabat, ieu mananya yang biasa berdiri di sana? Ah, teu kudu ditanyakeun ya Rasulullah, keun we jelema kitu mah. Ka mana? Alhamdulillah keur gering ayeuna teh ya Rasulullah aja. Kualat beureud gitu. Meureun bahasa orang mah gitu. Lalu apa respon Nabi ketika itu? Apakah kemudian bahagia? Apakah kemudian syukurin? Apa yang dilakukan oleh Nabi ketika itu? Nabi datang menjadi orang pertama yang menjenguk orang yang biasa tiap hari meludahinya.
Sampai-sampai ketika dibuka pintunya, bergetar itu orang, ya, orang yang biasa meludahinya, disangka Nabi justru akan menyakitinya. Malah Nabi datang lalu tersenyum, lalu mendoakan orang itu. Dan orang itu tersentuh dengan betapa mulia dan baiknya hati Nabi Muhammad. Dan ketika itu juga orang yang tiap hari meludahi dan sangat benci kepada Nabi, Allah luluhkan dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lihat betapa ajaibnya ketika kita lapang dada dan bahagia kita tanpa syarat. Karena hari ini kita mudah sesak dada kita karena banyak syarat-syarat dari kelapang dadaan kita. Saya mah senang, saya mah lapang dada, lamun jika selalu begitu. Akhirnya apa? Kita susah mendapatkan ketenangan dan kelapangan hati itu karena terlampau banyak syaratnya. Mulai hari ini Pak, Bu, hadirin rahimani wa rahimakumullah, bagaimanapun keadaannya, ya Allah, walaupun gaduh sametan kene, tuh gitu. Walaupun mulai hari ini walaupun, karena para nabi selalu seperti itu. Akhirnya masalah apapun, impian apapun, selalu mereka hadapi dengan penuh lapang dada karena menghilangkan syarat dan menerima ketentuan apapun yang Allah berikan kepada kita. Izin kami mengucapkan dan membacakan satu ayat supaya kita betul-betul bisa menerima apa saja yang terjadi dan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Allah berfirman, asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci dan tidak suka kepada sesuatu, padahal yang tidak engkau sukai itu adalah yang terbaik menurut Allah untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Sebaliknya, bisa jadi engkau menginginkan sesuatu, ngotot kepada sesuatu, padahal yang engkau inginkan dan engkau idam-idamkan itu adalah sesuatu yang buruk menurut Allah bagi kita. Itulah kenapa Umar bin Khattab pernah berkata, hari ini aku sudah tidak peduli apakah hal baik atau hal buruk yang terjadi dalam kehidupanku, karena aku tidak tahu mana yang menjadikan Allah ridho kepada diriku. Bisa jadi Allah suka, ridho ketika kita bersabar menghadapi hal-hal atau ketentuan dan takdir-takdir buruk yang Allah berikan kepada kita, tapi kita tetap bersabar atas itu. Bisa jadi juga Allah nggak suka dengan tertawa kita, foya-foya kita, merasa ini adalah yang disukai Allah, padahal belum tentu itu yang terbaik menurut Allah untuk kita. Jadi dimensi pertama lapang dada adalah lapang dada dengan ketentuan-ketentuan Allah. Yang kedua Pak, Bu, hadirin, dimensi yang kedua lapang dada itu adalah kita berlapang dada kepada diri kita sendiri dan kepada sesama kita dengan cara memaafkan diri dan memaafkan siapapun orang-orang yang pernah menyakiti. Karena tidak mungkin kita akan mengatakan saya hidupnya insya Allah lapang dada, tapi masih belum bisa memaafkan diri. Kenapa saya katakan begitu? Pak, Bu, hadirin, masih banyak orang-orang yang hari ini dia menjalani hidup dalam keadaan belum bisa memaafkan diri sendiri. Saya nyesal dulu begini. Saya ini hina karena saya dulu begini. Begitu. Sampai-sampai tak bisa berterima kasih kepada diri dan sulit menghargai diri sendiri. Makanya selalu mencari penghargaan dan juga validasi dari orang lain. Kenapa? Karena dia sendiri tidak bisa menghargai dirinya dan tidak bisa memaafkan dirinya. Akhirnya hari-harinya selalu mencari validasi dari orang. Karena merasa nggak cukup dia bisa menghargai diri sendiri. Yang selanjutnya, yang dimensi yang kedua ini adalah memaafkan orang lain. Dan seperti itulah jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Bagaimana Rasulullah kembali memaafkan. Masih ingat kisah Nabi ketika Nabi pergi ke Taif?
Lalu kemudian disambut oleh apa? Dengan apa? Oleh masyarakat Taif? Apakah disambut dengan Tola'al badru alaina? Disambut dengan itukah? Bukan. Oleh orang-orang Taif ketika itu, Nabi disambut dengan cacian, Nabi disambut dengan makian, Nabi disambut dengan lemparan batu, Nabi disambut dengan ludahan, Nabi disambut dengan hardikan. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Taif ketika itu. Sampai ada bagian tubuh Nabi yang terluka ketika itu. Malaikat penjaga gunung geram, marah menyaksikan Rasulullah SAW diperlakukan seperti itu. Sampai-sampai malaikat turun dan berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, irfa' yadak wad'ullaha." Ya Rasulullah, segera angkat tanganmu dan mintalah kepada Allah agar Allah perintahkan aku untuk membalikan gunung itu supaya aku timpakan kepada mereka sehingga hancur luluh lantah mereka yang sudah menyakitimu dan menzalimimu. Begitu kata malaikat. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi? Seketika itu juga Nabi langsung mengangkatkan kedua tangannya. Tapi yang jadi masalah, apakah Nabi mendoakan supaya mereka dihancurkan oleh malaikat itu? Bukan. Doa Nabi ketika itu adalah Allahumma gfir lahum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tolong maafkan mereka orang-orang Taif ini karena sejatinya mereka belum tahu, belum ngerti. Bahkan Taif didoakan oleh Rasulullah menjadi daerah yang gemah, ripah, subur dan segala. Lihat, bapak-bapak yang umrah atau haji menyempatkan dari Mekah mungkin sekitar 1 jam lebih ke Taif. Lihat bagaimana di Taif. Sejuk, dingin, berhamparan rumput di mana-mana, pohon tumbuh, bunga-bunga tumbuh. Ya, Masya Allah, itu Taif didoakan oleh Nabi yang seharusnya Nabi ketika itu bisa melaknat tempat itu, bahkan meminta kepada Allah agar Allah memerintahkan malaikat untuk menghabisi daerah Taif itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi lapang dada, Nabi memaafkan orang-orang Taif yang sudah menzoliminya. Sama dengan kita. Cing, abi naros ka urang sadayana. Aya teu di dieu Pak, anu jelema, aya jelema anu unggal dinten nyiduhan urang, maledogan urang, ngomongkeun urang, nyaci maki urang. Aya teu nu mengalami seperti itu di dieu? Aya teu? Yakin teu aya anu? Di mana aya oge paling oge ngombrolkeun urang ditukangeun gitu kan ya, nggunjingkan ataupun ya paling juga seperti itu. Tapi kenapa begitu sangat sulit sekali kita memaafkan orang lain, sementara Nabi saja sudah dilakukan berbagai macam hal-hal zolim kepada dirinya, masih tetap lapang hati, lapang dada untuk memberikan maaf kepada siapapun orang yang pernah menzoliminya. Itulah kenapa Bapak hadirin rahimani wa rahimakumullah, salah seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga adalah orang yang setiap kali dia mau tidur, dia tidak akan dulu tidur sebelum dia memaafkan kejadian apapun dan siapapun yang menyakitinya di hari itu. Ridho kepada istrinya, ridho kepada anak-anaknya, ridho kepada saudara-saudaranya, ridho kepada kejadian apapun yang terjadi hari itu. Itu sampai-sampai dijamin oleh Nabi masuk surga, sampai dimata-matai oleh beberapa orang sahabat. Itu jelema teh naon sih? Maknya cek Nabi, ieu jelema bakal ieu ahli surga. Padahal sholatnya biasa, puasanya biasa. Maksudnya sama seperti rata-rata. Ternyata yang luar biasa kata dia, sebelum saya tidur, saya tidak akan pernah mau tidur dulu sebelum saya maafkan apapun yang terjadi. Saya ridho dengan apapun yang Allah limpahkan, timpakan kepada saya, dan saya maafkan siapapun yang mungkin sengaja atau tidak sengaja menyakiti saya. Jadi itu dua dimensi lapang dada yang mesti kita fahami. Nah selanjutnya, apa saja yang harus kami lakukan dan pemahaman apa saja yang harus kami fahami supaya kondisi apapun yang terjadi dalam hidup kami itu langsung bisa kami respon. Karena respon itu berarti kita hadapi dengan penuh lapang dada. Karena yang paling bisa kita kendalikan itu adalah respon, Pak. Bu. Kita nggak bisa mengendalikan anak kita, tidak bisa mengendalikan istri, mengendalikan suami, tidak bisa mengendalikan siapapun. Yang bisa kita kendalikan hanyalah respon dari apa yang terjadi dalam kehidupan kita.
Dan respon adalah pilihan. Responnya mau marah, responnya mau memaafkan, responnya mau tenang, responnya mau gerung-gusuh, responnya mau terburu-buru, responnya mau aman, nyaman. Itu pilihan kita. Pilihan kita. Nah sekarang, apa yang harus kami fahami sebagai seorang muslim? Supaya setiap kejadian-kejadian yang terjadi kepada kami, lalu kami langsung hadapi dengan respon positif, respon yang baik, sehingga lapang dada kami. Pak, hadirin, ada 5 pola hati, 5 pemahaman iman, dan ini prinsip supaya kita mudah merespon apa saja dengan penuh kelapangan hati. Masalah apapun, keinginan apapun yang ada dalam hidup kita, ketika terhujam 5 prinsip hati orang beriman ini, maka yakin dan percaya kita akan mudah melapangkan dada ketika menghadapi apapun, karena respon kita didasari oleh 5 prinsip ini. Saya izin ngebut supaya selesai sebelum syuruk. 1. Respon pertama, simak baik-baik. Respon pertama ataupun prinsip yang pertama yang harus kita ada dalam jiwa kita sebagai seorang muslim, fahami, yakini yang pertama bahwa semua terjadi atas izin Allah. Itu dulu yang pertama. Bapak keluar di masjid iya, perasaan da abdi teh nyimpen senal teh di dinya. Pas ditinggal teh tos teu aya senalna. Yang pertama harus ada di kepala dan di hati kita, qadarullah, qadarullah. Itu izin dari Allah. Dan itu pilihan. Rek amek-amekan ka DKM kumaha ya DKM? Masjid teh loba maling ya mah. Itu kan respon, dan respon adalah pilihan kita. Ya. Jadi supaya respon kita selalu berada dalam kondisi kondusif, tenang, maka yang pertama bahwa fahami, yakini apapun yang terjadi, semua yang terjadi dalam kehidupan kita atas izin Allah. Perhatikan firman Allah di dalam Al-Quran surah At-Taghabun ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang terjadi kecuali itu atas izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang merespon takdir-takdir Allah itu dengan keimanan kepada Allah, yahdi qalbah, maka Allah akan tunjukkan hatinya dengan jalan-jalan keluar. Jadi sekali lagi Pak, apapun kejadiannya mulai hari ini, fikirkan, sampaikan dan yakini hadza min qadratillah. Ini adalah takdir Allah. Makanya di dalam Islam itu ada istilah kebetulan. Aduh Pak, kebetulan ketemu, kebetulan nggak ada. Yang ada adalah qadarullah wa ma syafa'a. Ini yang paling pertama. Semua apapun yang terjadi atas izin Allah. Wah, kalau ini benar syuruk ya. Baik, saya minta waktu agak 2 atau 3 menit untuk saya sampaikan 5 ini. Selesaikan ya Pak? Siap. Nomor 2. Sebagai seorang beriman, fahami dan yakini bahwa nomor 2, semuanya itu baik dari Allah. Sekalipun kita pandang mungkin tidak baik. Kita itu memandang sesuatu takdir Allah belum baik itu karena kita tuh belum tahu. Bapak hadirin, kita bisa berada pada kondisi kita hari ini setelah melewati sesuatu yang dulu mungkin kita anggap tidak baik. Lamun teu kitu meureun moal kuas ayeuna meureun lamun teu kitu. Tapi waktu itu kita mengeluh, ya Allah meuni kieu-kieu teuing, ya Allah meuni nyeri, ya Allah meuni hese. Padahal kela kalem sabar. Entena teu apal ceuk Allah. Urang nu paling tahu. Wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun, saudahu Allah. Kamu tidak tahu dan aku lebih tahu. Sama saja dengan begini, kita punya anak, orang gaduh putra 4, lalu kemudian dia demam, dia sakit, lalu kemudian kita kasih obat. Punten, ai obatnya rasana naon? Pahit. Neng,
tuang iyo obat, ahli bapak eta mapait, atuh makan, nak makan. Kita katakan terus seperti itu. Udah iya mah pahit, inya pahit, abah pakai terang pahit, tapi ini baik, mual dan segala. Kita paksa sampai anak kita nangis, kita paksa untuk meminum obat. Tapi kemudian Allah titipkan kesembuhan melalui obat itu. Ya, neng kumaha ayeuna? Alhamdulillah bapak sekarang mah udah nggak pusing lagi tuh kan. Pak, Bu, kita itu menjalani hidup mirip seperti analogi ini. Analogi seorang anak kecil yang sedang main lumpur. Kara rotor eta mah di luhur dugi ka handap. Terus waktosna tos rek magrib gitu. Kita sebagai ibu bapaknya kira-kira kepada anak kita yang lagi main kotor-kotoran, terus hari mau maghrib, apa yang kita lakukan? Apa yang kita suruh sama anak-anak? Mandi. Ih, sabaraha hayu orang mandi. Apa kata anak kita karena asik main kotor-kotoran? Enggak, ibu, bapak, aku masih asik main ini. Tapi karena kita tahu mau maghrib, mandi guys maghrib. Pokoknya enggak mau, aku mau di sini aja, mau main ini aja. Lalu apa yang kita lakukan? Kita pegang tangannya, ya, orang digusur ke orang, kemana ya digusur? Ke kamar mandi. Dia berontak, dia tidak mau, dia tidak suka ketika itu. Ayo mandi. Pas di kamar mandi cicing we teh si budak. Apa yang kita lakukan? Dibanyuran ke orang. Dia protes, aduh bapak dingin, aduh nggak mau, aduh sakit dan segala. Dibanyuran demi kakek bersih. Setelah bersih dikasih pakaian yang rapi, yang bersih, yang harum. Lalu dia suka minum sup hangat mungkin. Orang sodorkan, ya, nah, ya sopna, tos nyaman, pada diminum. Kumaha enak, iya enak pak, butuh kan? Kita tuh banyak yang mirip kayak begitu. Diterpa, sakit, gak nyaman, gak enak. Karena kita tidak tahu di balik itu semuanya terbaik dari Allah. Ketika kita sedang tidak nyaman, katakan, ya Allah, Engkau tidak akan pernah salah. Ini pasti yang terbaik darimu. Ini yang terbaik darimu. Walaupun mungkin ketika itu kita merasakan sakit dan tidak nyaman. Nomor 2, Bu, prinsip nomor 2, supaya mudah kita lapang dada. Yakini sebagai seorang beriman, apapun yang terjadi, itu terbaik dan baik dari Allah. Walaupun mungkin ketika itu kita merasa, apa baiknya, di mana? Sabar, Allah akan tunjukkan di mana kebaikannya. 3. Prinsip yang ketiga, supaya kita mudah lapang dada menghadapi apapun, fahami dan yakini bahwa semua itu sudah sesuai ukurannya. Allah tidak akan pernah salah pilih pundak untuk memberikan amanah dan masalah kepada seseorang. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Punten, di dia ayat anu pernah punya pengalaman meninggal anak kandungnya. Ayat Pak. Ayat bapak-bapak anu pernah ditinggalin oleh anak kandung, meninggal mungkin lebih dulu. Ayat ada? Kalau ada berarti kenapa tertimpa kepada beliau? Kenapa tidak kepada kita? Karena menurut Allah beliaulah yang paling kuat dan paling pantas mendapatkan ujian itu. Allah tidak akan pernah salah memberikan beban kepada pundak seseorang. Allah lebih tahu dibandingkan kita. Tugas kita bukan cinta dan mengerjakan yang kita cintai, tapi tugas kita adalah mencintai apapun ketentuan dan ketetapan Allah yang mungkin sekarang sedang kita kerjakan. Jadi apapun dan Allah takdirkan apapun kita hari ini, maka berperanlah terbaik dan paling baik, karena Allah tak mungkin salah memberikan beban kepada pundak seseorang. Nomor 4, supaya selesai. Pak, Ibu, supados orang mudah lapang menghadapi apapun, hujamkan pemahaman nomor 4 di dalam hati kita sebagai seorang beriman. Apa? 4, semua kepahitan itu berpotensi menggugurkan dosa-dosa kita. Demi Allah, ketika kita sabar, faham betul bahwa kepahitan yang sedang kita lewati ini dari Allah, dan kita terima itu sebagai hamba Allah, maka setiap kepahitan yang kita lewati menjadi wasilah digugurkannya dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Bahkan bisa jadi ketika kita dikasih sakit sama Allah, dikasih ujian, apapun itu yang menyakiti hati kita, ketika kita mengatakan, ya Allah, ini darimu, hamba ini adalah hambamu, kumaha engkau saja ya Allah, hamba menyerahkan semuanya kepadamu, karena yakin semua yang terbaik darimu. Maka ketika kita pada posisi seperti itu, hati kita lapang, dan hari ke hari, walaupun mungkin kepahitan itu belum pergi,
maka menjadi wasilah kepahitan itu sebagai penggugur dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Tenang saja. Terakhir nomor 5 sebelum kita tutup. Pak, Ibu, fahami. Supaya lapang hati dan lapang dada menghadapi sesuatu. Ingat-ingat baik-baik. Bahwa sepelik apapun masalah, sebesar apapun urusan, semua pasti bisa ditolong oleh Allah. Kenapa kita sering sesat? Kenapa kita sering putus asa? Karena kita ukur masalah atau keinginan kita dengan kemampuan kita. Pantas saja kita tuh terbatas. Ya Allah, meni gede-gede teuing ujian teh. Ya Allah, meni sagede kieu ujian teh teu sanggup abdi mah. Anda tidak sanggup, tapi Allah Maha bisa. Idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Kenapa kita sering sesat? Kenapa kita sering mudah putus asa? Karena kita ukur masalah yang sedang kita hadapi, kita ukur impian-impian yang kita inginkan dengan kemampuan kita. Kita mah kecil, kita mah hamba, kita mah bukan siapa-siapa. Kita itu fakir, kita itu doif, bahkan kita ini jahil. Ketika kita mengandalkan diri, maka di sanalah kita sering sesak hati dan sesak dada dan putus asa. Mulai hari ini, ukurlah semua masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Ukuran-ukurannya, ataupun solusi-solusinya dan jalan-jalannya dari jalan pertolongan Allah. Karena Allah bisa menolong siapapun. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.